Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BSI semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum dengan judul Umur Kita Terbatas. Lalu, apa amalan yang bisa kita tinggalkan? Apa saja amalan-amalan yang bisa kita tinggalkan? Yang pertama adalah kesolehan. Manfaat dari kesolehan adalah akan mendapatkan doa baik dari orang yang soleh lainnya sampai juga ke malaikat. Di antara dalilnya adalah surah Ghafir dalam kurung Al-Mu'min ayat 7-9. Dalil lainnya adalah hadis tentang tasyahud, di mana ketika tasyahud kita membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, yang artinya salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Kemudian disebutkan dalam hadis tentang bacaan tasyahud ini yang artinya jika kalian mengucapkan seperti itu, maka doa tadi akan tertuju pada setiap hamba Allah yang soleh di langit dan di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian At-Tirmidzi Al-Hakim berkata, barang siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang soleh. Jika tidak, maka karunia yang besar berupa doa selamat diharamkan untuknya diperoleh. Kemudian yang kedua adalah kesolehan sebagai orang tua yang akan berpengaruh pada keturunan. Disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 82 yang artinya, adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedangkan ayahnya adalah seorang yang soleh. Quran surah Al-Kahfi ayat 82. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, ini jadi dalil bahwa laki-laki soleh akan membuat keturunannya terjaga dan termasuk juga untuk mendapatkan berkah dari ibadah yang ia lakukan pada keturunannya di dunia dan di akhirat. Orang soleh ini akan memberikan syafaat kepada keturunannya tadi. Ia pun akan mengangkat derajat mereka sehingga derajat tertinggi di surga. Karena anak-anak ini jadi penyejuk mata baginya. Demikian juga hal ini juga dibicarakan dalam ayat lainnya dan hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, menjadi pelopor kebaikan. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran. Semisal ganjaran orang yang mengikutinya dan tidak sedikit pun akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Kemudian yang keempat adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Yang terakhir adalah berbagi amalan yang kemanfaatannya luas untuk umat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang ia lakukan setelah ia mati adalah ilmu yang ia ajarkan dan sebarkan, anak yang soleh yang ia tinggalkan, mushaf Al-Quran yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah bagi Ibnu Sabil, musafir yang terputus perjalanan, sungai yang ia alirkan, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sedang sehat dan hidup. Kemudian semua itu dikaitkan dengannya setelah ia meninggal. Hadis riwayat Ibnu Majah.
demikian kultum hari ini. Semoga kita semua senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua dapat memperbanyak amalan-amalan yang dapat menolong kita di akhirat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.